Oke, mungkin hari ini kita akan bahas tentang UTS-nya. Nah, kemarin saya udah ada di download materi ya. Materinya ini saya kasih bukunya. Jadi saya udah buat bukunya untuk adik-adik bisnis in sosial media yang dapat adik-adik baca. Nah, untuk sampai UTS ini semua adik-adik. Dari bab 1 sampai bab 7. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di UAS gitu. Jadi sampai UAS nih ntar kita akan bahas dari pertemuan 8, bab 8 sampai seterusnya. Nah, nanti mungkin ada tugas kelompok juga ya. Mungkin bisa buat video gitu ya atau short-short tentang bisnisnya adik-adik gitu. Mungkin kalau misal Bu saya nggak tahu bisnisnya apa, pakai bisnis yang kalau di bisnis plan yang saat ini untuk ETS, saya harap pakai bisnis di awang-awang dulu. Kira-kira aku pengen bisnis ini. Misalkan contoh, saya pengen punya mobil terbang gitu ya misalkan. Nah, kira-kira berapa? Nah, itu ngawang-ngawang aja dulu. Namanya juga bisnis plan. Nah, itu untung nggak nih bisnisnya tersebut gitu. Nah, ini ada di untuk di bisnis plan. Jadi namanya juga masih planning. Kira-kira bisnisnya apa? Kita masih ngeraba-raba. Kira-kira seperti apa? Nah, adik-adik bisa untuk mengira-ngira kemarin ya. Jadi kemarin kita udah analisis SWOT, motivasi. Juga kita berikan motivasi untuk adik-adik. Kenapa sih alasannya mendapatkan bisnis? Jadi nanti tinggal klik aja. Misalkan mau lihat nih analisis SWOT. Nah, ini ada tata caranya, bagaimana pengerjaannya. Nah, kalau contohnya ada di sini yang sudah saya jelaskan. Ini contoh saya pembuatannya untuk bisnis model Canvas. Saya juga sudah bagikan untuk adik-adik dapat isi nanti sesuai dengan bisnisnya. Mungkin saya ada beberapa ngeliat masih kurang detail karena nanti untuk masuk ke dalam cost structure sama revenue streamnya agak bingung gitu ya. Dan kenapa dari bisnis model Canvas ini nanti nyambung juga ke dalam eh, bab 4 dan bab 5 sama bab 6. Ya, jadi bab 5 dan bab 6 yang ada di dalam bisnis modal kanvas. Nah, contohnya nih key resource ya. Key resources itu masuknya dalam manajemen plan. Jadi kira-kira internal human resource-nya atau pekerjanya, karyawannya, karyawan internal atau karyawan eksternalnya dari mana. Nah, biasanya nanti kita akan dari tersebut kita tinggal copy. Nah, kalau misalkan di bisnis ini mungkin ini cuma sederhananya aja kali ya, pengertiannya aja kalau di sini. Nah, di sini. Jadi dia ada pengertian-pengertiannya, sales and marketing plan, dia ada promotion, pricing. Nanti adik-adik bisa untuk memasukkan ini dan menjelaskan gitu ya. Nah, ini ada internal human resource sama external human resource. Kemudian ada operating plan. Nah, di operating plan juga ada. Nah, mungkin nanti hari ini kita akan bahas 3 ini yang sebenarnya kita ada 10 bab kemarin ya. Sebentar. Jadi adik-adik sudah bisa mengerjakan UTS-nya. Jadi jangan, ntar aja lah masih nanti gitu. Karena deadline-nya hanya seminggu dengan sudah paper dan ada presentasi singkat dari adik-adik eh, upload di YouTube tentang eh, bisnisnya gitu. Jadi saya mau lihat nggak cuman adik-adik pembuatan paper mungkin kita bisa lihat paper is okay, tapi sebenarnya visi misinya adik-adik apa. Jadi nanti saya akan share. Nah, misalkan contoh kemarin saya lihat, nah ini bisnisnya. Jadi UTS ini soalnya ada dua. Satu itu mengumpulkan bisnis plan-nya. Jadi sesuai format yang kemarin saya awal berikan kepada adik-adik untuk mengerjakannya. Nah, di yang nomor satu ini dulu ya, kita sudah akan bahas. Nah, nomor satu ini kita akan bahas ini semua adik-adik. Jadi bikin paper. Nah, ini ada di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Ini pertemuan kedua. Kemarin kemarin ini pertemuannya. Bentar, kita ganti warna. Nah, ini eh yang pink ini kita udah ada di pertemuan kedua.
kalau nggak salah untuk tugasnya adik-adik. Nah, kemudian bisnis model Canvas ada pertemuan 34 atau 45 gitu ya. eh Kayaknya 34 deh. 34. Jadi ada produk sama market gitu ya. Nah, perkiraan pendapatan itu dari bisnis model Canvas sebenarnya adik-adik. Nah, contohnya nih tadi ini. eh Ketika kita sudah dapat bisnis model Canvas kita sudah jalan, nah, kita bisa lihat di sini, kelihatan nggak? Nah, ini perkiraan pendapatan. Nah, perkiraan pendapatan ini bisa di-copy dan dijelaskan lebih singkat lah dari revenue stream. Nih, jadi revenue stream ini bisa ditaruh di perkiraan pendapatan, adik-adik. Untuk yang E. Nah, jadi kita bisa, kemarin juga saya sudah ini, nah ini bisa untuk dikerjakan. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Paham ya nih? Untuk pengisiannya ini ada di pertemuan kedua pas tugas yang pink. Terus kemudian yang hijau ini kalau nggak salah 34 bisnis model kanvas dan perkiraan pendapatan. Nah, kita lanjut tadi em, financial plan kemarin kita sudah bahas di pertemuan kelima. Jadi ntar adik-adik bisa ngisi nih. Kita taruh merah deh kali ya. Nah, ini pertemuan kelima. Nah, adik-adik udah bisa kerjain. Nah, untuk hari ini kita ada di 456 adik-adik. Jadi nanti saya bahasnya agak lebih cepat ya karena saya mau meeting habis ini lagi. Jadi adik-adik bisa nanti kerjakan. Nah, ini 6. Pertemuan 6 hari ini. Nah, pertemuan 7 mungkin ya 6 7 daftar pustaka gampang lah. Kita nanti bisa bahas di hari besok juga. Jadi kita bisa bahas di besok, kita bahas daftar pustaka kira-kira tanya jawabnya dan penjelasan untuk si eh, jawaban nomor 2-nya. Gitu. Jadi ini bisa untuk besok ya. Jadi kalau misalkan ini nggak selesai, kita bisa untuk minggu depan lagi kita bahas lagi. Oke? Besok minggu depan kita bisa tanya jawab. Nah, ini jadi udah selesai untuk hari ini kita 456. Nah, jangan lupa untuk tesnya yang kedua ini kita akan ada selain adik-adik membuatkan bisnis plan, adik-adik juga akan mempresentasikan gitu. Mungkin bisa pakai Microsoft PowerPoint atau ya bahas-bahas tentang langsung aja jawab aja apa keunikan bisnisnya, apa yang membedakan bisnis dengan kompetitor dan strategi apa yang menghasilkan profit bisnis tersebut. Nah, nih, mungkin bisa pakai PowerPoint atau mungkin bisa langsung jawab aja juga nggak apa-apa untuk presentasi yang singkat gitu ya. Nah, itu nggak sampai 1 menit atau 2 menit, itu bisa diupload ke YouTube. Nanti kasih linknya aja. Kenapa adik-adik memilih bisnis tersebut gitu. Dari video aja kita bisa rekam ke alasannya kayak gini 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 itu juga bisa gitu. Tinggal diedit-edit dikit di Canva. Oke, untuk yang pertemuan hari ini kita akan bahas di 456. Jadi, untuk pertemuan 4, nah, kita bisa lihat ini ada di bisnis model kanvas sebenarnya adik-adik. Tapi bisa lihat di buku juga ya nanti kalau misalkan apa sih pengertiannya gitu ya. Sebentar nih. Nah, di bisnis model kanvas sebenarnya untuk promotion activities itu bisa dilihat ada di customer relationship ya. Nah, ini ya. Set. Kuning lagi warnanya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, dari sini, adik-adik bisa lihat dia ada kupon dan diskon gitu ya. Terus dia ada kupon, berikan kupon, terus kredit poin gitu ya. Atau adik-adik belikan diskon apa, buy one get one. Itu. Dan ini adalah promotion activitiesnya. Jadi dari si bisnis model kanvas yang adik-adik sudah buat, adik-adik bisa untuk nanti
coba masukkan ke dalam promotion activitiesnya. Oke? Nah, selanjutnya untuk pricing strategi, nah kita bisa biaya-biayanya seperti apa nih? Target pasarnya adik-adik di wilayah mana? Kemarin kalau saya di Jadeta, Jakarta, Depok, Tangerang. Kalau misalkan adik-adik ada di Ambon atau misalkan di pulau yang di luar lagi, atau targetnya mau di kampung halaman, nah bisa taruh aja berlokasi di kampungnya tersebut. Fokusnya mau apa? Nah, dengan eh kira-kira adik-adik ini targetnya untuk layanannya apa atau produknya apa. Nah, jadi misalkan target pasar yang berlokasi di Ambon, terus pelanggan dapat membeli jasa atau produk ya gitu. Produk misalkan produk boba gitu ya, minuman boba. Eh, dengan harga yang terjangkau sekitar sekian-sekian gitu ya. Yang biasa digunakan oleh orang-orang yang misalkan orang-orang yang memang suka minum manis gitu contohnya. Jadi ceritanya kenapa nih? Dan kira-kira orang-orang tersebut pendapatannya kira-kira berapa sih yang punya boba untuk misalkan semua kalangan dari kalangan yang terbawah dari penghasilannya di bawah 1 juta sampai mungkin yang di atas 20 juta atau 30 juta atau 50 juta. Nah, bisa itu semua kalangan dapat membeli minuman boba tersebut gitu. Kalau di pricing strategi saya ini karena rumah ya, aplikasi, jadi target pasar saya yang penghasilan di atas 8 juta per bulan gitu. Jadi nanti adik-adik bisa taruh kira-kira pelanggannya adik-adik tuh mau di lokasi mana, terus kira-kira harganya kisaran berapa dengan pendapatannya. Ini misalkan kalau saya middle up ya, middle to up, adik-adik bisa misalkan low low to up gitu ya, dari bawah sampai atas juga bisa, atau cuman dari yang tinggi aja, contohnya tas Hermes gitu ya. Kan kalau mau beli susah harus ada ininya. Ya itu biasanya mereka cuma mencari kaum yang up-nya aja. Ya, jadi kaum yang memang sudah penghasilannya lebih dari ratusan juta atau miliar gitu ya. Nah, untuk ini pricing strategi dan promotion activities dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, nanti adik-adik tinggal bacot-bacot aja lah. Bacot tuh apa ya? Kayak tinggal tulis-tulis aja. Gitu. Jadi menurut pendapat adik-adik seperti apa? Nah, untuk distribution methodnya sendiri, nah ini bisa langsung dari sini adik-adik. Nah, dari channel, tinggal dipindahkan aja. Jadi kalau adik-adik udah bikin bisnis kanvasnya bagus, adik-adik sebenarnya cuma tinggal merepresentasikan aja ke dalam tulisan yang memang kalau kecil gini kan bisnis model kanvas orang nggak singkat ya. Sebenarnya bisa dipanjangkan lagi, tapi karena kita latihan nanti kalau misalkan one day adik-adik udah mau bisnis mau minta ke misalkan kredit di bank atau mau minta ke investor, biasanya lebih detail lagi. Distribusinya mau di mana? Facebooknya apa? Instagramnya apa? Twitternya apa? TikToknya apa? Gitu. Misalkan X-nya apa gitu ya. Google-nya, websitenya apa? Lebih detail lagi gitu ya. Siaran langsungnya mau jam berapa sampai jam berapa gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ini kita adik-adik bisa dari channel ini, adik-adik misalkan dari mulut ke mulut, kampanye gitu ya, atau Google, mau pakai aplikasi, atau mungkin adik-adik hanya jualan di rumah saja lewat Facebook, Instagram, maupun TikTok gitu ya. Jadi tinggal di copy aja gitu. Distribution method masuk, dapat dipahami? Jadi nanti tinggal dari channel masukin ke distribution method. Nah, kemudian after sales support. After sales support ini, jadi misalkan ketika adik-adik, misalkan contoh, setelah adik-adik menjual boba kepada pelanggan, contohnya ada, apakah ada aplikasi, download aplikasinya dong Kak, gitu misalkan, punya aplikasi. Atau adik-adik minta nomor telepon untuk menjadi member. Kalau misalkan member dapat buy one get one free di hari apa gitu. Dan nanti akan dikirimkan misalkan lewat WhatsApp atau WhatsApp untuk pelanggan, WhatsApp grup.
dan lain-lain. Jadi adik-adik bisa nih mau nyediain apa. Kalau saya karena berbasisnya desain, mungkin juga berbasisnya untuk misalkan kita punya konsultan sistem gitu ya. Nah itu kita juga pasti ada garansi. Kalau saya garansi 6 bulan. Ada yang garansi 1 tahun, ada yang garansi 1 bulan. Tapi kalau untuk makanan, adik-adik bisa nanti eh kalau makanan sih agak susah ya garansinya. Tapi biasanya kalau beli online, kalau pecah, misalkan kita jualan mie gitu ya. Mie-nya itu pas dikirim ke lapangan ternyata basi gitu ya. Dapat dikirim kembali gitu. Jadi atau memang karena wilayahnya maunya cakupannya situ aja, ya kita garansi misalkan adik-adik memberikan garansi 1 kali 24 jam sudah sampai gitu. Jadi ada customer berhak dapat apa? Misalkan kalau misalkan adik-adik customer udah beli boba satu nih, Kak nanti kalau beli boba lagi ke depannya gitu ya, nanti saya kasih gratis es teh deh, gitu. Jadi ada memang selanjut es teh ketika kakak minimal pembelian 100.000 ya gitu. Jadi em, ada yang membuat si customer yang sudah membeli balik lagi gimana nih caranya gitu. Atau customer ini merasa safe gitu. Kalau misalkan jasa desain aja, adik-adik kan ada bisa misalkan revisi 3 kali maksimal gitu contohnya. Itu ada garansi. Nah, ketika sampai 3 kali ada fee yang berlaku. Atau nanti misalkan beli tiga selanjutnya nanti eh, beli lagi gratis satu atau beli 5 gratis satu gitu. Seperti itu adik-adik. After sales supportnya. Jadi adik-adik tergantung nih untuk ke depannya kalau misalkan mau bisnisnya apa, kalau makanan mungkin nanti beli 5 minimum pembelian selanjutnya lagi udah 5 kali pembelian, selanjutnya lagi bisa dapat gratis ice cream. Misalkan contoh seperti itu. Misalkan kita jualan makanan dapat gratis ice cream agar si customer ini mau balik lagi ke tempat kita gitu. Atau kita minta ada link grup WhatsApp atau link nomor telepon untuk menjadi member gitu kan. Itu ada sini. Untuk after sales dan distribution method, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah dapat dipahami? Singkat-singkat aja sih sebenarnya untuk penjelasannya. Dapat dipahami, Bu. Oke, lanjut ya. Kita ke manajemen plan. Nah, di manajemen plan ini tadi kan saya udah bilang kalau adik-adik mau cari tahu, di bukunya saya udah kasih. Di manajemen plan ini ada internal dan eksternal. Internal tuh apa sih? Sumber daya manusia yang dimiliki dan dikelola langsung. Jadi kita langsung nih karyawan kita. Tapi kalau eksternal yang di luar perusahaan untuk hanya membantu biasanya tidak terus-menerus. Hanya beberapa saat saja yang mendukung kegiatan bisnis tersebut. Nah, dari si manajemen plan ini, adik-adik bisa ngisi internal human resource dan external human resource-nya. Ini dari sini nih kalau nggak salah key resources. Kita zoom lagi yang ini. Atau di sini deh. Nah, bisa benar dari si key resources. Nah, dari key resources, adik-adik bisa bedain, pisahin ini ke dalam eh, manajemen plan-nya untuk internal resources. Contohnya nih ya, ini rumah human resource kan biasanya emang ada di em, perusahaan gitu ya. Misalnya atau marketing gitu ya. Nanti kita bisa lihat em, data data analis gitu ya. Nah, programmer. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam internal human resources. Misalkan contohnya adik-adik usaha pisang goreng gitu ya. Nah, ada yang memang kokinya gitu atau mungkin dibilang satu admin dan
penggoreng gitu. Kita cuma punya satu aja orang, tapi dia juga sebagai admin, dia juga sebagai yang memasak gitu ya. Jadi ada dua misalkan bekerja atau satu aja tapi dia sebagai kedua-duanya. Nah, itu memang dia ada di situ gitu ya. Misalkan kita jualan gorengan di punya toko ya, istilah ruko. Nah, di ruko itu ada si mbak-mbak yang admin, ada juga yang goreng gitu ya. Nah, berarti admin dan penggoreng ini adalah karyawan internal. Karyawan, misalnya gorengannya expert banget dah. Expertnya itu adalah gorengannya ber-AC gitu ya. Menyediakan rukonya ada AC-nya bisa duduk-duduk dan ngopi gitu misalkan. Nah, di situ kita berarti ada tambah barista ya di dalam internalnya. Jadi ada kopi, ada gorengan gitu ya, ada yang menggoreng, ada yang admin. Nah, itu ada tiga nih, sama CEO-nya pasti adik-adik sendiri atau foundernya atau bisa dapat dibilang direksinya gitu atau adik-adik mau jadi em, apa namanya kasirnya juga bisa gitu. Jadi masuk di internal. Nah eksternal, misalkan contoh adik-adik udah ada AC, kemudian adik-adik butuh sistem CCTV gitu ya untuk safety gitu ya di rukonya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam karyawan eksternal. Contohnya eh, tukang bersihin AC gitu ya, tukang AC gitu. Kemudian ada tukang CCTV. Nah, itu ada maintenance di situ yang hanya sesaat saja. Atau misalnya tukang ledeng gitu. Nah, itu ada external human resource-nya untuk karyawan eksternal yang kita bayar hanya sesaat saja. Itu yang dapat dipahami untuk manajemen plan-nya. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, operating plan. Nah, biasanya dari operating plan ini kita bisa lihat ada namanya company physical requirements sama raw material requirements and supply chain. Jadi company fisik dari company ini yang dibutuhkan apa aja gitu. Kebutuhan fisik dari perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan operasi bisnis. Jadi fasilitas, peralatan, ruang, aset yang dimiliki yang bisa berfungsi dengan baik untuk perusahaan. Dan raw material ini adalah bahan baku adik-adik istilahnya di dalam supply chain ini dari awal sampai akhir adik-adik mau taruhnya di mana? Apakah adik-adik mau jadi distributor saja kah? Atau adik-adik memang sudah membuat dari nol? Gitu. Contohnya, ketika adik-adik mau jual gorengan, kita kan penjualnya gorengan nih. Nah, gorengan kan butuh telur, butuh misalnya sayuran, kalau misalnya mau bikin bakwan gitu ya. Nah, butuh tepung. Nah, itu adalah raw materialnya adik-adik. Adalah bahan bakunya sebelum menjadi si bakwan gitu. Jadi, gimana caranya? Kita bisa inin aja. Untuk company physical di operating plan ini kan ada dua ya. Nah, untuk company physical requirements, jadi produk apa yang adik-adik eh apa ya berikan kepada si customer. Nah, adik-adik biasa kalau saya nih aplikasi nih contohnya dia itu perangkat aplikasi seluler gitu ya. Aplikasi untuk membuat fitur atau apa ya mencari seperti Gojek lah. Kalau Gojek kan cari ojek, kalau ini cari tukang bangunan atau tukang ali besi, tukang kayu. Nah, adik-adik ini sebenarnya bisnisnya apa? Misalkan gorengan. Gorengan, misalkan namanya siapa, perusahaannya adik-adik atau eh, online shopnya adik-adik, itu adalah penjual gorengan frozen gitu ya. Gorengan atau bolu frozen atau donat frozen atau minuman gitu ya. Bisa bikin sendiri gitu ya. Jadi minumannya minuman yang sudah diracik bubuknya nanti tinggal bisa buat di rumah. Nah, itu juga bisa. Nah, adalah misalkan food and beverage gitu ya atau makanan kan itu food and beverage. Jadi adik-adik untuk company physical requirement ini bisa cari di dalam sebentar saya cari di dalam Shopee bentar.
Nah, adik-adik bisa lihat untuk di Shopee ini kan ada, ya keluar. Sebentar ya. Di Shopee ini ngasih tahu adik-adik. Jadi, ini aja. Bentar ya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat untuk em, jenis-jenis produknya. Sebentar. Nah, nih, bisa dilihat di Shopee sebenarnya ada yang di pertemuan awal deh kalau nggak salah. Sebentar. Jadi di sini ada kategori-kategorinya kalau nggak salah. Adik-adik bisa lihat di Shopee untuk kategorinya. Sebentar nih saya cek. Gini. Kalau misalkan adik-adik berbasis jualannya apa? Nah, misalkan kategorinya adik-adik jualan komputer dan aksesoris gitu ya, misalkan. Nah, ini masuknya dalam jenis produknya apa? Nah, nanti misalkan adik-adik bikin brand laptop gitu. Misalkan tadi ada Zulfikar, laptop Zulfikar gitu ya. Nah, atau mau makanan, nanti ada food and beverage, makanan atau minuman. Jadi bisa pilih. Misalkan fashion. Nah, fashion aja ada buat wanita, ada buat laki-laki. Nanti ada kategori-kategorinya di sini. Nanti saya di Shopee ada semuanya adik-adik. Jadi bisa masukkan ke dalam ini. Mana ya? Saya kategori yang lebih banyak. Nah, ini aja deh. Saya udah share kalau nggak salah kemarin di pertemuan satu. Nah, ini ada kategori terlaris di Shopee. Kelihatan nggak ya? Ya, jelek ya, ngeblur. Nah, ini ada fashion aksesoris, beauty and body gitu ya, misalkan atau food and beverage. Terus kemudian ada, tuh digedein malah sakit matanya. Nah, ada gadget dan elektronik. Nah, nanti adik-adik bisa bisnisnya bisnis apa nih? Nah, ini dia. Hui, hui, hui. Nah, ini ada gadget beauty and body. Oh, nih, jadi adik-adik bisa lihat di sini ada fashion and accessories, beauty and body care, gadget, terus health and hygiene. Jadi misalkan adik-adik mau jualan obat atau jualan makanan atau jualan baju fitness gitu. Sekarang lagi padel-padel, pokoknya artis-artis tuh main pedal-pedal gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat hobinya, misalkan adik-adik suka anim atau apa. Nah, ini masuknya ke dalam apa. Jadi adik-adik nanti bisa masukkan misalkan namanya apa dari bisnisnya adik-adik adalah perusahaan atau misalkan adalah usahanya untuk adalah apa gitu. Jadi misalkan tadi misalkan saya jualan baju padel gitu ya. Nah, misalkan Talitas Talita Store adalah toko yang menjual alat-alat untuk bermain padel gitu misalkan baju-baju untuk bermain padel untuk perempuan dan laki-laki. Produknya adalah baju misalkan apa eh, bolanya gitu ya. Terus kemudian ada sepatunya khusus untuk bermain padel tersebut gitu. Jadi nanti tinggal dijelasin adik-adik untuk perusahaannya perusahaan apa. Atau bukan perusahaan sih, istilahnya usahanya usaha apa gitu. Untuk company physical requirement dapat dipahami? Saya Bu ingin bertanya, Oh ya, ya silakan. Jul. Bu bisa tolong contohin bagian kalau misalnya bidang usahanya di bagian desain dan editing, Nah, misal di namanya bagian apa nih? komposer. Namanya Zulfikar aja ya. Ya, Fikar, Zulfikar Store gitu ya misalkan. Adalah em, apa tadi? Desain dan editing. Adalah iya Bu usaha desain. di bidang digital editing gitu misalkan. Digital editing ya? Desain. Iya Bu, Oke, desain. desain dan digital editing gitu ya. Nah, produknya apa aja? Sorry, aku share itu. Nah, produknya apa aja? Editin apa video-video opening gitu Bu, kayak ngedit-ngedit buat Oke, video-video sebentar. opening animasi.
Nah, eh, jasa berarti bukan produk. Jasanya adalah eh, editing untuk video animasi gitu ya. Terus Iya, Bu. video eh, short video gitu ya. Short video animation gitu misalkan. Ada videonya pasti banyak kan, video nggak cuma video animasi, ada video video profile gitu. Misalkan dia mau jualnya ke perusahaan, video profile perusahaan, kemudian ada video, nggak cuma video, digital editing juga bisa bikin pamflet, ya kan? Terus bikin Iya. apa ya, em, apa namanya tuh, logo itu, logo perusahaan dan lain-lain gitu ya, misalkan. Nah, yang dibutuhkan adalah siapa aja dari si jasanya ini. Jadi jasanya apa aja harus paham dulu. Jasanya mau ngapain aja. Dia nggak cuma edit video, ternyata dia juga apa sinematografinya juga dia handle. Kemudian ada editing renderingnya gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan atau nanti ada bikin pamfletnya atau logonya gitu. Ada logo bisnis juga kan pembuatan. Nah itu ada yang dibutuhkan gitu. Nah, siapa aja yang dibutuhkan untuk editing video ini gitu ya. Nah, eh, dan misalkan misalkan itu produknya ada nggak gitu misalkan. Nah, misalkan ada dan produknya bisa eh, juga ada penjualan stiker gitu misalkan. Stiker digital, custom, misalkan contohnya seperti itu, Zulfikar. Iya, Bu. Oke, ini kan kalau saya kan karena saya ada produk, saya juga ada jasa adik-adik. Jadi ini layanan. Saya ada dua, ada produk sama layanan. Kalau adik-adik nanti ini jasa nih kan Zulfikar ini. Nah, dia mau editing-editing ini gitu ya. Dan produknya, ada nggak produknya gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan produk-produknya. Jadi Zulfikar misalkan mau bikin produk di custom juga ternyata atau mau bikin produk editing untuk apa sablon baju bisa juga gitu. Oke, untuk operating plan. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Makasih sudah menjelaskan. Siap, sudah dapat tuh satu, tinggal di copy, tinggal dirapi-rapin. Oke, untuk raw material sendiri, eh, ini dapat dari ini adik-adik. Jadi bahan baku yang adik-adik kemarin sudah buat gitu. Jadi bisa dilihat bahan bakunya ngapain aja sih sebenarnya. Jadi ada di key activities. Itu sebenarnya aktivitasnya ngapain aja kan? Ada mungkin adik-adik jualan, misalkan tadi kalau apa namanya? Kalau jualan gorengan kan dia goreng, buat ngadon gitu ya, istilahnya jualan toko roti. Nah, kalau ini kita cari tahu bahan bakunya. Nah, contohnya tadi kalau bahan baku gorengan gampang ya, tepung gitu ya. Kemudian telur. Nah, kalau ini kan kalau saya semen, batu bata, baja, besi, kayu karena saya di konstruksi gitu ya misalkan. Nah, kalau adik-adik bisa masukin tepung, roti itu misalkan. Kalau misalkan Zulfikar, bahan bakunya raw materialnya apa? Sejujurnya layanan itu masuknya bukan dalam raw material atau bahan baku, tapi pasti Zulfikar ini perlu namanya investasi laptop, komputer atau tab gitu untuk em, mem- membuat layanan editing tersebut gitu. Dapat dipahami untuk ini? Bu, kalau raw materialnya bisa termasuk aplikasi yang digunakan untuk mengedit Bisa, nggak? itu termasuk. Makanya tadi saya laptop Iya, termasuk hardware sama software. Jadi raw materialnya itu hardware dan softwarenya Bu, gitu. maaf saya juga Ya, ingin bertanya Bu. ya, Kalau misal bisnisnya nggak kayak berbentuk fisik gitu, gimana ya Bu? Kalau misal bisnisnya mungkin Ibu main Roblox nggak Bu? main. Nah, kan ada map visit tuh Bu. Mhm. Nah, itu kan mungkin bisnis saya bisa nggak kalau
UTS-nya diganti bisnisnya jadi kayak jual beli ikan gitu Bu. Jual beli ikan. Iya, kan divisi itu ada tuh yang bisnisnya kayak mereka nangkap ikan terus ikannya dijual. Hmm, hmm. Nah, terus raw materialnya kira-kira gimana ya Bu? Kalau Itu berarti aplikasi. aplikasi doang kayak gitu, Aplikasi kayak apa? Kan untuk menangkap itu pasti kan pakai aplikasi Roblox ya kan? ya, Nah, itu termasuk raw materialnya. Untuk tuh. masa kalau kita nggak ada Roblox, kita mau nangkap ikan di mana Enggak untuk Bu, bukan. jual? Maksudnya? Eh, kayak apa ikannya juga termasuk materialnya Bu? Apa enggak? Oh, ikan nggak. Ikan Oh, adalah oke. dijual. Jadi kita masuknya adalah kamu ngapain aja nih? Berarti bahan bakunya, misalkan si Robloxnya tersebut, aplikasinya tersebut. Untuk nangkep ikan, kamu perlu apa? Pasti kan perlu si Ah, pancingan. ya, ya, Bu. Pancingannya beli nggak? Beli Bu. Nah, beli kan? Berarti Ya Bu.